Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali teman-teman di Yellow Channel Bali. Saat ini kita akan ngobrol bareng sosok yang sudah sangat dikenal ya di negeri ini ya, bahkan di luar negeri juga ya. Bapak Tantowi Yahya. Dia adalah fungsionaris Partai Golkar yang sebelumnya kita kenal banyak di televisi sebagai host dan presenter televisi, kemudian juga sebagai penyanyi country, dan terakhir beliau sebagai anggota DPR RI periode 2009, 2014 dan 2014-2017. Kemudian dipercaya oleh Presiden sebagai duta besar ke Republik Indonesia di Selandia Baru dan negara-negara Republik di sekitarnya. Kita senang sekali Bang Tantowi siang ini bisa hadir di studio Yellow Channel ini, itu milik Golkar Bali, untuk kita menyapa teman-teman Golkar, kader Golkar se-Bali dan juga para follower dari Yellow Channel ini, Pak. Apa kabar Bang Tantowi? Astungkar, saya betul-betul bangga, bahagia dapat tampil di channel keren ini. Ini kita di Bali bangga sekali loh punya channel kayak gini, punya podcast sendiri, karena nggak semua Golkar di tanah air punya seperti ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman Golkar di seluruh Indonesia bisa juga terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Bang Tantowi, kedatangan ke Bali tadi menghadiri launching buku dari seorang sesepuh dan senior kita, Bapak Idewo Gede Oke, Brigjen Purnawirawan. Pak Tantowi juga ikut membedah tadi, ikut mendengarkan, menyimak bagaimana kiprah beliau sebagai seorang pemimpin partai di masa lalu yang masih eksis saat sekarang, dan kita hormati untuk kita launching bukunya di tempat ini, dan sebuah kehormatan juga Bang Tantowi bisa hadir. Ada kesan khusus terhadap apa yang sudah kita lakukan tadi? Pak Idewo Gede Oke itu adalah figur lokal untuk Bali, tapi sebenarnya kontribusinya adalah kontribusi sudah untuk Indonesia. Jadi beliau ini adalah figur yang menurut saya banyak memberikan warna sekaligus kontribusi terhadap kemenangan, kejayaan, dan eksistensi Golkar hingga saat ini. Nah, lahirnya buku ini, Jenderal yang Merakyat itu, adalah lahir pada saat momen yang tepat. Kenapa saya katakan demikian? Dia lahir pada saat kader-kader muda Partai Golkar itu perlu mengenal tokoh-tokoh. Karena tanpa mereka tidak ada hari ini kan. Nah, tanpa perjuangan mereka di masa lalu, tidak mungkin Golkar masih eksis, dan insya Allah semakin menguat gitu ya dari waktu ke waktu. Nah, saya betul-betul terinspirasi setelah membaca buku tersebut. Saking saya itu bersemangat, saya butuh kurang lebih 5 jam untuk menghabiskan baca buku itu, karena dua hal sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah kombinasi penulisan yang bagus dari Bung Samsudin Kalilau ya. Kalilau, dan bahan baku yang untuk diceritakan yang memang keren. Jadi riwayat Pak IGD ya. IDG atau Brigadir Jenderal Abu Bakar itu adalah kisah-kisah yang sangat inspiratif. Abu Bakar itu adalah atas budi baik Golkar. Nah, kemudian kedua itu adalah faktor keingintahuan saya mengenai tokoh-tokoh daerah ya yang banyak berkontribusi terhadap eksistensi Golkar di masa lalu dan masih kita rasakan dampaknya hingga saat ini. Itu yang membuat saya tuh halaman demi halaman itu saya lalap dengan cepat gitu. Dan habis hari itu juga Pak ya? Habis hari itu juga. Nah, kemudian tadi sudah ketemu langsung orangnya, sosok seorang IDG. Nah, bagi Bang Tantowi, sosok seperti ini yang menginspirasi kita para kader dalam konteks kekinian, apa hal yang bisa diimplementasikan oleh kader dan kita semua? Ada 3 hal yang saya dapatkan dari Pak Gede Oke itu ya. Pertama adalah sosok yang sangat tegas. Itu barangkali berkat gamblengan militer. Ya, karena beliau adalah Brigadir Jenderal Purnawirawan, pernah duduk juga di birokrasi dengan posisi-posisi yang sangat sangat penting ya, dari mulai Bupati Badung 2 kali, kemudian terakhir sebagai wakil gubernur. Itu adalah posisi yang mengharuskan beliau itu menjadi figur yang tegas. Kedua, sangat humanis, dan ini sangat
terkait dengan latar belakang beliau juga sebagai seniman gitu ya. Jadi keluhuran budi ya dalam melakukan pendekatan kepada kawan dan lawan itu menjadi ciri khas beliau. Dan yang ketiga itu adalah seorang visionaris ya. Karena dia politisi, maka dia bisa melihat segala sesuatu itu jauh ke depan. Kadang-kadang kalah sekarang, yang penting menang belakangan gitu. Itu adalah sikap-sikap atau sifat dari seorang visionaris. Nah, 3 hal itu yang saya baca dari bukunya. Nah, ketika baru bertemu tadi itu, baru pertama kali saya ketemu beliau, saya langsung menangkap itu. Waktu beliau pidato, walaupun itu duduk, tapi tegas sekali kan. Dan kemudian dalam konteks pembangunan politik, situasi terkini yang ada, kemudian bagaimana sosok seorang Dewa Gede Oke menginspirasi, bagaimana kader Golkar mengimplementasikan spirit yang ditawarkan oleh Pak IDG ini dalam konteks dan juga dalam memetakan kekuatan politik partai politik kita, khususnya Golkar ke depan. Apa yang kita pelajari dari sejarah berikut pelakunya itu adalah pelajaran penting, terutama kisah-kisah sukses ya. Dan kedua, kisah kegagalan pun itu bisa menjadi pelajaran kita. Nah, dari seorang Pak Gede Oke ini, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran penting bagaimana membuat partai politik itu bisa diterima ya di tengah masyarakat yang heterogen. Kemudian dari beliau kita juga bisa mendapatkan bagaimana pendekatan pribadi seorang tokoh partai itu sangat berperan atau sangat berkontribusi dalam kesuksesan sebuah partai. Jadi orang melihat bahwa partai itu hanya partainya saja dengan segala macam ideologi. Tidak. Partai itu juga ditentukan oleh tokoh-tokohnya. Ketika tokohnya itu visionaris ya, disukai oleh masyarakat gitu ya, maka itu akan berimplikasi secara secara elektoral. Sebenarnya ya. Nah, jadi kemenangan 87% kalau nggak salah ya. Era kepemimpinan beliau. Di era kepemimpinan beliau itu tidak serta-merta disebabkan oleh era memang seperti itu Golkar berjaya, tapi adalah peranan seorang orang nomor satunya yang menjadi figur yang disukai oleh rakyat. Bagaimana spirit seorang Dewa Gede Oke kita relevansikan dengan konstelasi politik saat ini, lokal maupun nasional? Golkar khususnya bagaimana mengambil peran di mana dengan semangat seperti Pak Dewa Gede Oke? Kalau menurut saya Pak IGD ini ya tetap harus kita jadikan narasumber, tetap kita harus jadikan referensi untuk Golkar saat ini dan Golkar ke depan. Jadi pengalaman beliau dalam membentuk Golkar sehingga pernah digandrungi betul oleh masyarakat Bali itu adalah nilai-nilai yang harus kita gali dari beliau ya. Jadi beliau kemudian tokoh-tokoh di daerah lainnya itu menurut saya harus tetap dijadikan referensi karena Golkar itu tidak akan bisa lari dari jati dirinya sebagai partai tengah, sebagai partai nasionalis, sebagai partai demokrat. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan secara terang benderang ya, di saat kondisi Indonesia itu terbelah ya atau terjadi polarisasi ya, kehadiran Partai Golkar yang mengusung paham tengah itu sangat dibutuhkan sungguhnya. Nah, saya melihat ini adalah political opportunity yang harus kita kapitalisasi dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks konstelasi, Bapak bisa melihat, Pak Tontowi bisa melihat sekarang di mana peluang, tantangan, dan mungkin hal-hal yang bisa dipetik dalam konstelasi politik sekarang ini, di mana peluang Golkar bisa meraih kembali kemenangan dan kejayaan seperti yang dulu. Pada saat rakyat sudah penat ya dengan polarisasi ini ya, kubu sana, kubu sini, kita mengenal tuh ada cebong, ada kampret, ada istilah kadrun, ada segala macam. Itu kan adalah istilah-istilah yang membuat kita tuh semakin terpecah, ya semakin terbelah. Padahal Indonesia ini adalah negara yang dikenal di dunia bersatu dalam perbedaan. Ya kan? Dan ketika kita merdeka tahun 1945, kita dihadapi dengan berbagai kendala yang tidak kalah besarnya dibandingkan dengan problem kita sekarang, ya kan? Ancaman-ancaman disintegrasi, ya, ancaman-ancaman lainnya. Tapi kita bisa melewati itu dengan baik karena apa? Kita bersatu. Tidak ada yang namanya segmentasi, tidak ada yang namanya partisi dari satu kelompok ke kelompok lain, nggak ada. Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Nah, sekarang ini kan kita menghadapi yang namanya disintegrasi itu, ya, baik disintegrasi sosial maupun disintegrasi politik. Nah, dalam keadaan seperti inilah Golkar, ya, sebagai partai perjuangan, partai yang lahir dari rahim ABRI dan mengusung temanya adalah mau mengusung menghajar apapun yang bisa mengganggu persatuan Indonesia, harus muncul kembali dengan konsep itu. Nah, kalau kita bisa mengemasnya dengan narasi yang baik dan kekinian, saya rasa Golkar, saya yakin itu kembali akan menjadi pilihan dari rakyat. Ya, artinya nadanya Golkar harus memilih tanda kutip sebagai poros tengah dari menghindari polarisasi yang terjadi. Betul, polarisasi ini membuat kita sulit maju. Ya, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin kita berikutnya akan sulit dia menavigasi bangsa ini ketika rakyatnya itu terjadi terpecah, terjadi polarisasi. Nah, di sini sekali lagi yang kita tawarkan itu adalah itu. Dan wacana poros tengah itu sesungguhnya sudah sempat diwacanakan dan bahkan sudah dideklarasikan dengan Pak Tantowi, ya. Koalisi Indonesia Bersatu. Golkar, P3 dan PAN sudah mengusung spirit menjadi poros tengah untuk menghindari polarisasi. Benar. Sosok seorang Erlangga Hartarto sebagai pimpinan partai kita, apa peran beliau yang harus kita sarankan atau kita berikan rekomendasi seorang Pak Erlangga dalam poros tengah ini mengusung kepemimpinan baru 2024 mengatasi situasi yang ada. Ya, KIB itu kan dibentuk dengan fondasi kebersamaan. Meski demikian rakyat tahu bahwa who is leading the game gitu kan ya. Siapa yang sesungguhnya itu menjadi partai yang di depan ya. Rakyat tahu itulah. Nah, Golkar itu harus bisa memanfaatkan posisi ini dengan sebaik-baiknya dengan terus membangun narasi bahwa koalisi tengah itu adalah KIB. Ya, karena saya selalu mengatakan bahwa inilah Indonesia ya. Jadi Indonesia itu isinya itu adalah kaum nasionalis dan juga kaum agamis ya. Agamis itu ada yang tradisional, ada yang demokrat. Nah, kalau bertanya bagaimana misalnya dengan yang non-Kristen ya, Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Ya rumah besarnya kan di Golkar. Golkar itu adalah rumah besar bagi seluruh penganut agama apapun, dan itulah ciri khas Golkar sejak dia berdiri tahun 1964. Nah, jadi ketika narasi kebangsaan, partai tengah, nasionalis dan merangkul itu bisa disuarakan lewat KIB, saya rasa masyarakat sudah menemukan jawabannya terhadap permasalahan saat ini. Bagaimana Bang semacam pemikiran dari Bang Tantowi agar masyarakat memang memiliki referensi sehingga partai Golkar harus menjadi leading, poros KIB menjadi poros tengah, dan bagaimana kita bisa memenangkan hati rakyat, menentukan pilihan sehingga nanti memang poros ini yang bisa menjadi pemimpin di kemudian hari. Iya, Golkar sebagai sebuah partai, kita tahu partai politik itu kan simbolnya itu adalah ketua umum, tapi ketua umum tidak akan bisa bekerja tanpa dibantu kader ya, dari level paling bawah grassroots sampai dengan para elitis. Semuanya itu penting. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa para elitis itu tidak akan berkontribusi. Tidak. Mereka juga mempunyai peran masing-masing ya. Begitu juga pada level tengah maupun pada level grassroots. Nah, yang penting menurut saya itu yang paling urgent saat ini adalah membangun satu narasi besar. Nah, saya nggak tahu ini. Kita kan harus duduk bersama-sama, merumuskan itu apa narasi besar yang nyawanya itu adalah kita ini perlu bersatu. Ya kan, tidak boleh lagi ada polarisasi seperti ini. Siapapun yang menjadi presiden ketika masih terjadi polarisasi akan sulit dia maju. Ya, jadi kita memang harus bersatu. Nah, persatuan kita itulah yang membuat kita pernah disegani di Asia bahkan di dunia sebagai bangsa besar yang solid, ya kan? Nah, ini yang harus menurut saya itu digaungkan kembali, dan Golkar melalui KIB itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk kembali merangkul seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu di bawah satu komando. Ada optimisme. Harus optimis ya. Berpartai itu kita harus optimis ya kan. Kalau pesimis ya. Oh, kalau itu sudah nggak ada, ya nggak ada gunanya lagi berpartai kan. Matiin mesin aja. Nggak usah pakai baju yang berwarna-warni. Nggak usah. Optimisme itu harus tetap dibangun. Kalau bagi saya itu berpartai itu satu kesamaan ideologi ya.
Yang kedua adalah optimis. Optimis itu diantaranya itu adalah memelihara harapan. Ya kan? Harapan itu kadang naik, kadang dia turun, ya, sangat fluktuatif. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Ada closing statement dari apa yang sudah kita diskusikan tadi Bang? Saya rasa kembali saya mengulangi bahwa permasalahan besar yang kita hadapi saat ini memang korupsi. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu polarisasi. Ya, polarisasi ini adalah buah dari perang proksi kalau menurut saya. Ya, jadi perang proksi itu adalah perang yang dimainkan oleh tangan yang tidak terlihat. Tangan itu bisa tangan negara atau eksternal atau tangan-tangan lainnya lah yang berkepentingan untuk memecah belah Indonesia. Nah, negara sebesar Indonesia yang rakyatnya bineka seperti Indonesia itu paling gampang dipecah dengan isu-isu sara, ya, isu agama, ya, isu ras, ya. Nah, itu adalah amunisi yang paling mudah untuk diletupkan gitu, karena rakyat langsung pecah. Dan yang saya prihatin itu, Bung Komang, bahwa rakyat kita tuh banyak yang tidak menyadari bahwa kita itu dipecah oleh satu kekuatan gitu. Dan kita menikmati keterpecahan itu, ya kan? Kita nggak dapat apa-apa. Sedangkan yang memecah kita tuh jelas. Mungkin bersorak-sorak di sana. Bersorak-sorak dan dia jelas nanti ketika benar-benar pecah Indonesia itu akan mendapatkan apa? Sementara kita kan nggak. Nah, yang membuat saya lebih miris lagi itu, yang menikmati perpecahan itu bukan orang bodoh, bukan rakyat di bawah, tapi para elitis kita gitu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, kok mau ya kita dibeginiin gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu harus ada satu kekuatan yang melakukan appeal, ya, mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu kembali. Karena nggak ada ceritanya kita bisa maju tanpa kita bersatu. Dan kekuatan itu adalah Golkar. Kekuatan itu adalah Golkar, partai tengah, partai nasionalis, partai yang merangkul semua golongan dan agama. Mantap, terima kasih. Diskusi kita kalau kita lanjutkan terus nggak habis-habisnya. Sampai lusa. Sampai lusa bisa mengetahui. Sobat Yellow Channel, kita sudah berdiskusi banyak. Tapi kita akan bertemu lagi suatu saat karena beliau sekarang sudah orang Bali, beliau kan ada domisili di Bali. Saya sejak selesai tugas duta besar untuk Selandia Baru pada bulan Desember tahun lalu, langsung pindah ke Bali dan alhamdulillah dapat pekerjaan bagus lah di sini ya. Jadi Hastungkare. Jadi saya mempunyai komitmen untuk ya berada di Bali, hidup di Bali dan berguna bagi masyarakat Bali, khususnya Partai Golkar. Iya, terima kasih Bang Tantowi. Sobat Yellow Channel, kita udah berdiskusi hangat, akrab, dan asik dengan Pak Tantowi karena beliau seorang entertainer juga, bukan hanya politisi. Jadi kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe Yellow Channel Bali, Golkar Bali di Denpasar ini. Terima kasih Bang Tantowi. Terima kasih Bli atas kedatangannya ke studio. Terima kasih. Nanti kita akan undang kembali untuk diskusi dengan topik selalu siap yang lain lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.